Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, kemudian panjang umur, murah rezeki. Ya anak-anakku, pada materi pembelajaran bahasa Arab kelas 5 ini, di bab kedua ini kita akan mempelajari ad-darsusani. Ad-darsusani itu babnya adalah al-faslu. Al-faslu itu artinya kelas. Jadi kita akan mempelajari apa saja benda-benda yang ada di kelas. Yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu adalah al-mufradatu jadidatu, yaitu kosakata baru. Kosakata yang pertama adalah maktabun. Maktabun itu artinya meja. Kemudian kursiun. Kursiun itu artinya kursi. Kemudian tobashirun. Tobashirun itu artinya kapur. Kemudian khoritotun. Khoritotun itu adalah artinya peta. Kemudian anak-anakku, kosakata berikutnya adalah saburatun. Saburatun itu artinya papan tulis. Kemudian tolasatun. Tolasatun itu artinya papan penghapus papan tulis. Kosakata berikutnya adalah khizanatun. Khizanatun itu artinya adalah lemari. Kemudian masbalatun. Masbalatun itu artinya apa? Artinya tempat sampah. Lah, anak-anakku, tadi adalah materi atau benda-benda yang berada di kelas. Lah, di sini di bab kedua ini tentang ad-darsusani, materi al-fasli ini mengandung unsur dorful makan. Mal dorful makan, anak-anakku, apa itu dorful makan? Dorful makan adalah kata yang menunjukkan keterangan tempat. Nah, dorful makan itu terdiri dari apa saja Ustazah? Yang pertama yaitu ada amama. Amama itu artinya di depan. Kemudian waro'a. Kemudian janib. Amama artinya di depan. Kemudian waro'a artinya di belakang. Kemudian janiba artinya di samping. Lah, anak-anakku, amama, waro'a, janiba itu merupakan dorful makan atau kata keterangan yang menunjukkan suatu tempat. Al-qaidatu, kita akan mempelajari tentang al-qaidah. Kaidah yaitu amama, waro'a, janiba dapat digunakan untuk menunjukkan suatu benda atau makhluk, baik mudzakkar laki-laki maupun muannas perempuan. Kalau muannas itu anak-anakku ada salah satunya ada tanda tak marbutoh di belakang. Kemudian amama menunjukkan bahwa suatu yang dimaksud berada di depan, jadi benda maupun orang itu berada di depan kita. Kemudian waro'a menunjukkan bahwa sesuatu yang dimaksud berada di belakang, jadi benda atau orang itu berada di posisinya berada di belakang kita. Kemudian janiba itu menunjukkan bahwa suatu yang dimaksud berada di samping, baik orang maupun benda itu berada di samping kita. Lah, tadi adalah anak-anakku kaidah tentang dorful makan, penggunaan dorful makan. Kaidah berikutnya kita akan mempelajari tentang penggunaan kalimat dengan menggunakan dorful makan. Contoh yang pertama, Ustazah mengambil contoh Ahmadun amamas saburati. Ahmad di depan papan tulis. Kalimat berikutnya at-tabashiru janibas saburati. Kapur itu berada di samping papan tulis. Kemudian al-masbalatu waro al-fasli. Tempat sampah itu berada di belakang papan tulis. Anak-anakku, sebelum kita memasuki, perhatikan contoh Ustazah kedua tentang al-tabashir hujani basaburati dan contoh kedua al-masbalatu waru al-fasli. Contoh yang pertama, contoh yang kedua ini
atau basyiru janibas saburati. Atau basyiru itu merupakan benda. Jadi kalau kita membuat dzarful makan atau kalimat menggunakan dzarful makan itu ada tambahan alif lam. Yang dulu kata awalnya itu adalah tobasyirun, artinya itu kapur, tetapi kalau ada alif lam jadi kapur itu janibah. Di sini merupakan dzarful makan yang artinya di samping. Kemudian aswaburotoi ini juga merupakan benda. Jadi kata benda itu harus ada tambahan alif lam. Nah, di sini ada janibah merupakan dzarful makan. Jadi huruf terakhirnya yaitu menjadi kasroh. Contoh ketiga, perhatikan contoh ketiga. Al-masbalatu waro al-fasli. Al-masbalatu itu merupakan kata benda yaitu tempat sampah. Jadi ada tambahan alif lam. Waro itu merupakan dzarful makan. Al-fasli itu juga merupakan kata benda yaitu kelas. Jadi ada tambahan alif lam juga, sehingga ada tambahan waro'a, sehingga harokat terakhirnya adalah kasroh. Anak-anakku, kita akan mempelajari tentang al-qiraatu, yaitu bacaan. Perhatikan ustazah membacanya, kemudian perhatikan ustazah dalam mengartikan. Hadza fasli, ini rumahku. Fil fasli saburatu wal kursiyu wal martabu wa tabashiru wa ghairiha. Di dalam kelasku ada papan tulis, kursi, meja, kapur, dan lain sebagainya. Al kursiyu waro al maktabi. Kursi itu di belakang meja. As-saburatu amamal fasli. Papan tulis itu berada di depan kelas. Al-kharitatu janibal khizanati. Peta itu berada di samping lemari. Huwa yajlisu amama Farhani wa wara'a Utsmani. Dia laki-laki sedang duduk di depan Farhan dan wara'a Utsman, dan di belakang Utsman. Walidatu tajlisu janibal Maryam. Walidah sedang duduk di samping Maryam. Lah anak-anakku, dari al-qiraatu itu bacaan ini terdapat dzarful makan yaitu waro'a, amama, serta janibah. Perhatikan yang ustazah beri tanda warna merah ini. Nah, ini merupakan dzarful makan atau kata keterangan yang menunjukkan tempat. Setelah itu anak-anakku, kita akan at-tadribati, kita akan belajar latihan. Perhatikan soal ustazah di samping. Ainal kursiyu, di mana kursi itu? Al kursiyu titik-titik matabi. Coba anak-anakku perhatikan posisi kursi itu di mananya meja. Yang A waro'a, yang B janibah. Ayo tebak, jawabannya apa? Jawabannya A, ustazah, betul sekali bahwa jawabannya A, karena posisi kursi itu berada di belakang meja. Jadi waro'a. Demikian tadi anak-anakku materi tentang ad-darsus tsani, pelajaran kedua materi tentang al-faslu, kelas yang mengandung unsur dzarful makan, yaitu kata keterangan yang menunjukkan tempat. Dzarful makan itu ada amama, kemudian waro'a, dan janibah. Pesannya dari ustazah, perhatikan benar-benar video dari ustazah, perhatikan cara pembuatannya, perhatikan cara membacanya, dan perhatikan penghafalan kosakatanya. Tugas dari ustazah adalah silakan anak-anakku menghafalkan kosakata yang ustazah berikan. Kemudian materi berikutnya akan ustazah kasih soal. Dari ustazah cukup sekian, banyak kesalahan dimohon dimaafkan. Syukron, afwan, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.